Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunita Mufidah dengan NIM E2A021044, Prodi Manajemen kelas A1. Di sini saya mau mempresentasikan fungsi manajemen. Apa sih itu fungsi manajemen? Mari kita lihat. Sebelum memasuki ke fungsi manajemen, di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian manajemen terlebih dahulu. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi, cara pengerjaannya itu melalui orang lain gitu. Terus, kalau definisi Mary Baker Follett, ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, seorang manajer itu bertugas untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi nggak cuman hanya menjalankan, tapi juga mengatur jalannya tujuan organisasi tersebut. Lanjut, kita masuk ke fungsi manajemen ya. Ada planning atau perencanaan. Planning adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Jadi maksudnya itu perencanaan perusahaan untuk menetapkan tujuan gitu loh. Jadi harus mempunyai rencana sebelum menjalankan tugasnya yang ingin dicapai seperti ini gitu. Lanjut, kegiatan fungsi planning. Kegiatan fungsi planning itu ada 4. Yang pertama, menentukan tujuan dan target perusahaan. Menentukan tujuan, kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu sebelum ke target perusahaan. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapainya. Menyusun strategi. Jadi sebelum kita memulai untuk melaksanakan kegiatan, kita harus menyusun strategi terlebih dahulu agar semua berjalan dengan lancar. Yang ketiga, menetapkan berbagai sumber daya yang mungkin dibutuhkan. Kita tuh kayak mempersiapkan semuanya gitu loh. Jadi harus detail. Terus nomor 4, menentukan standar keberhasilan selama proses mencapai tujuan tersebut. Kita harus menentukan standarnya untuk keberhasilan kegiatan tersebut. Terus di sini juga ada syarat fungsi planning. Yang pertama adanya tujuan yang jelas. Jadi perencanaan itu harus ada tujuan yang jelas, jangan kayak abal-abal gitulah. Terus ada bersifat sederhana aja, jangan terlalu mewah, jangan terlalu perencanaannya tuh jangan kayak wah banget gitulah. Terus yang ketiga, fleksibel, mengikuti perkembangan yang ada. Kita mengikuti perkembangan yang ada, kayak oh ini zamannya begini lah gitu. Terus yang keempat, adanya keselarasan tanggung jawab dan tujuan di setiap bagiannya. Jadi kalau di bagian konsumsi harus begini, harus ada tanggung jawab. Bagian bendahara harus ada yang tanggung jawab, gini begitulah. Terus yang kelima, meliputi analisis di setiap detail pekerjaannya. Jadi kita harus menganalisis di setiap pekerjaan yang dilakukan, perencanaan pekerjaan yang mau dilakukan itu. Terus yang terakhir, memanfaatkan segala sesuatu yang ada secara efektif. Jadi kita tidak harus semua membeli gitu loh. Kalau di rumah ada ini bisa dibuat begini, jadi nggak semuanya itu harus dibeli secara ini, maksudnya nggak harus langsung ini nggak ada beli
nggak dicari dulu, nggak langsung beli gitu. Jadi jangan, mending kita memanfaatkan segala sesuatu yang ada. Terus nggak cuman ada kegiatan, nggak cuman ada syarat, di sini juga ada manfaat fungsi planning juga. Ada 4 manfaat fungsi planning. Yang pertama, memudahkan proses pengawasan. Jadi dengan perencanaan atau planning itu kita mudah untuk mengawasi proses-proses tersebut sebelum kegiatan. Terus yang kedua, menjadi acuan dan panduan dasar jalannya kegiatan. Kita adakan perencanaan itu untuk melancarkan acara tersebut lah. 3. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Dengan adanya perencanaan, kita tahu kalau ada kesalahan begini, jadi kita nggak perlu mengulang begitu. Yang keempat, ada jalannya tugas dan kegiatan akan lebih terorganisir di sektornya. Jadi setiap tugas itu udah ada kayak ketua gitu loh, jadi itu udah terorganisir di sektor-sektornya gitu. Kita lanjut proses planning. Proses planning itu ada 3. 1. Top level planning, 2. Middle level planning, 3. Low level planning. Ada yang udah tahu penjelasannya? Kalau belum, kita lanjut ya. Yang pertama, top level planning. Top level planning merupakan perencanaan jenjang atas yang mengajukan panduan umum, pengambilan keputusan, rumusan tujuan, hingga petunjuk penyelesaian secara menyeluruh. Baik, saya jelaskan. Untuk top level planning ini untuk mengajukan panduan umum. Jadi kita harus mengajukan gitu loh. Mengajukan untuk mengambil keputusan atau rumusan tujuan hingga petunjuk penyelesaian secara menyeluruh. Gitu. Terus yang kedua ada middle level planning. Middle level planning merupakan perencanaan jenjang menengah yang fokus dalam penyiapan berbagai teknik yang akan ditempuh untuk mewujudkan rencana tujuan. Jadi maksudnya itu kita harus fokus dalam penyiapan berbagai teknik yang mau ditempuh itu. Kalau kita mau acaranya berjalan dengan lancar, kita harus fokus. Jangan kayak bercanda gitu, jangan. Terus yang ketiga ada low level planning. Low level planning merupakan perencanaan jenjang bawah yang mengacu pada aktivitas operasional perusahaan. Nah, ini tentang perusahaan. Jadi tentang aktivitas operasional yang ada di perusahaan. Lanjut ya, kita masuk ke organizing atau perorganisasian. Organizing adalah 4 fungsi manajemen menurut para ahli yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik dan manusia yang perusahaan miliki guna merealisasikan rencana tujuan. Jadi itu di setiap kegiatan pastian ada organisasi bagian ini, bagian itulah gitu. Jadi setiap daya fisik dan manusia yang perusahaan miliki guna merealisasikan rencana tujuan untuk melancarkan sebuah acara. Lanjut, kita ke unsur fungsi organizing. Ada 3 fungsi ya, ada 3 unsur fungsi. Yang pertama, kegiatan yang diorganisir dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan. Jadi kegiatan itu untuk melakukan tujuan acara tersebut gitu. Terus yang kedua, adanya implementasi dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Jadi kita kan udah merancang semua kegiatan. Jadi kita
harus tetap mengikuti itu, mengikuti perencanaan tersebut supaya semua berjalan dengan lancar. Terus yang ketiga, pengarahan sekelompok individu untuk saling bekerja sama. Di dalam kelompok, kita itu diwajibkan untuk bekerja sama. Buat apa kelompok kalau kita tidak bekerja sama? Kalau kita tidak bekerja sama, berarti kita individu. Kalau dalam acara ini, yang diutamakan itu adalah kerja sama kelompok. Terus ada kegiatan fungsi organizing. Ada 4 kegiatan. Yang pertama, menyeleksi, merekrut, dan memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi kegiatannya itu untuk menyeleksi, untuk merekrut, dan memberikan pelatihan supaya yang baru-baru mengetahui semuanya. Terus yang kedua, menyesuaikan posisi tenaga kerja sesuai dengan kemampuan mereka. Contohnya kok aku bisanya ke wirausahaan ya, berarti saya harus mencoba itu karena kita kan bisa ke wirausahaan, jadi kita manfaatkan itu. Terus yang ketiga, menyusun dan menetapkan tugas serta mengalokasikan tenaga kerja sesuai prosedur. Kita harus menyelesaikan tugas sesuai prosedurnya. Yang keempat, menentukan struktur perusahaan sesuai tanggung jawab dan garis kewenangan. Jadi kan di sebuah perusahaan mesti ada struktur sesuai tanggung jawab kan, jadi harus dilakukan dengan garis kewenangan tersebut. Lanjut, manfaat fungsi organizing. Ada 5 manfaat. Yang pertama, tugas dijalankan dengan spesialisasi masing-masing. Jadi, tugas itu harus dilakukan dengan kemampuannya masing-masing gitu loh. Terus yang kedua, adanya transparansi pembagian tugas yang jelas. Pembagian tugas itu harus yang jelas. Contohnya, kamu bagian konsumsi, kamu bagian bendahara, kamu bagian sekretaris, itu harus jelas. Terus yang ketiga, pembagian tugas dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Ya, tergantung perusahaannya. Terus 4, setiap tenaga kerja paham akan tugasnya masing-masing. Contohnya aku bagian konsumsi gitu ya. Jadi aku harus paham konsumsi itu bagian apa aja, tugasnya apa aja, jadi itu harus paham. Terus yang kelima, adanya manajer profesional sebagai pihak utama koordinasi seluruh kegiatan. Jadi maksudnya itu kayak ketua gitu loh, jadi harus ada yang memimpin gitu. Lanjut, adjustrating and directing atau pengarahan. Adjustrating and directing adalah usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis. Jadi itu pengarahan seperti WO gitulah, yang mengarahkan semua rencana agar berjalan dengan lancar. Lanjut, di sini ada fungsi adjustrating and directing. Ada 3 fungsi. Yang pertama, bimbingan serta pemberian motivasi terhadap tenaga kerja. Jadi kita tuh masih perlu bimbingan untuk memberikan motivasi terhadap tenaga kerja. Yang kedua, sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan dengan jelas. Sebelum kita melakukan acara, kita harus bersosialisasi terdahulu. Terus yang ketiga, penjelasan tugas pekerjaan secara rutin. Kita harus memperjelaskan tugas pekerjaan secara rutin. Ya nggak harus setiap hari sih, jadi harusnya rutin gitu loh. Lanjut, di sini ada controlling atau pengawasan. Controlling adalah 4 fungsi manajemen menurut para ahli yang digunakan untuk tujuan pengendalian atau pengawasan itu. Terus fungsi controlling sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Jadi kita tuh perlu diawasi
supaya pengawas kita tuh tahu kinerja kita tuh bagaimana, baik apa tidak gitu. Lanjut, ada kegiatan fungsi controlling, ada 3. 1. Klarifikasi dan pemeriksaan atas kesalahan yang terjadi. 2. Evaluasi target sesuai standar indikator yang telah ditetapkan. 3. Pemberian alternatif solusi atas penyimpangan yang ada. Bisa dipahami ya. Lanjut, fungsi controlling dengan efektif. Jadi di sini juga ada fungsi yang efektif. Yang pertama, penetapan waktu sesuai dengan semestinya. Scheduling itu kita harus menetapkan waktu sesuai yang semestinya gitu loh. Harus tepat waktu gitu. Terus yang kedua, routing, penentuan cara pengawasan yang diinginkan. Dalam kita mengawasi, kita harus menentukan caranya bagaimana. Caranya bagaimana untuk mengawasi kinerja kalian. Lanjut, 3. Follow up, pencarian solusi atas sebuah masalah. Pencarian solusi atas sebuah masalah. Jadi kita harus mencari solusi di berbagai masalah kita. Jadi jangan cuma diabaikan. Jadi kita harus mencari solusi bagaimana bisa keluar dari masalah ini. Terus yang keempat, dispatching, suatu perintah pekerjaan yang digunakan sebagai pengawasan. Kita dipekerjakan sebagai pengawas. Jadi kita harus menjalankan dengan tanggung jawab kita. Terima kasih sudah menyaksikan PPT dari saya. Jika ada salah kata, salah ketik, atau salah baca, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.